Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak. Bapaknya baru 2, satu udah bapak, satunya calon bapak. Maka tentu setiap ustadz, ada bapak lagi yang kedua. Setiap pengajar selalu mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita dengan ahlan wa sahlan, dengan penuh kesyukuran. Dan syukur yang harus selalu kita nikmati adalah karena masih punya keimanan. Karena iman ini penting. Karena iman ini penting yang menjadi jaminan kita masuk surga atau ke neraka. Berapa minggu yang lalu ada seorang pendeta gemuk yang dia ngomong penak jadi wong Kristen sedekahnya 10%, makanya ning gereja cuman seminggu pisan. Mesake dadi wong Islam zakate 2,5%, salate sedina ping 5. Orangnya kan gemuk sampai dia ngomong bahkan tinggu duduk yang terakhir itu loh, itu susahnya nggak karu-karuan. Jadi dia nggak bisa gembrot gitu kan. Nah walaupun gembrot kalau nggak pernah latihan ya tambah nggak bisa lagi. Maka yang harus kita pahami adalah apakah ketika kita menyimak omongan-omongan seperti itu, apakah kemudian kita harus ragu dengan keimanan kita? Maka yang terpenting adalah dalam materi akidah itu panjenengan harus kemudian mengerti pentingnya meyakini iman kita. Nah caranya gimana mas kalau kemudian musuhnya atau sing dihadapi adalah omongan-omongan seperti itu? Maka omongan yang seperti itu tentu ya dipatahkan dengan argumen yang sama, yaitu argumen wahyu, yaitu argumen dalil. Nah ketika kita kembali kepada Al-Quran, tentunya seorang muslim harus kembali kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran itu dikatakan wa idh qala Isa bin Maryam, dan ketika Isa bin Maryam berkata, inni Rasulullah ilaikum, aku itu rasul buat kalian, musaddiqan lima baina yadayya, dan tugasku. Jadi Isa bin Maryam itu enggak mengatakan saya Tuhan. Makanya di dalam Injil itu enggak akan ada ketemu satu kata aja. Dan ini tantangan sudah disampaikan oleh para ulama berpuluh-puluh atau mungkin ratusan tahun yang lalu. Carikan satu ayat aja yang berbunyi aku Isa Tuhan sembahlah aku, enggak ada. Yang ada adalah interpretasi kalau maknanya itu. Tapi kata yang muhkamat, yang jelas tertulis seperti itu enggak ada. Berbeda dengan di Al-Quran. Al-Quran berkali-kali mengatakan ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nyembah itu Allah, jangan berbuat kesyirikan. Diulangi lagi ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dengan kalimat yang mirip dengan yang semisal. Intinya Allah mengklaim gitu, kalau Allah itu Tuhan, sembahlah Allah. Itu banyak kita temukan. Nah, maka perkataan Isa Al-Masih kepada Bani Israel itu pada poin yang pertama tadi sama. Realitanya di dalam Alkitab dan realitanya di dalam Al-Quran itu sama. Dari situ aja sebenarnya kita sudah paham kalau keyakinan yang dibawa oleh pendeta itu pun sebenarnya sudah enggak tepat gitu. Maka kok dia iso nyalahke sing bener, nah itu keliru gitu. Berarti panjenengan udah kuliah sarjana, punya anak SD atau SMP, dipandani malah ngeyel, terus ngelokke bapak ibu salah gitu. Nah, tua sopo, sekolahnya dhisik sopo gitu kan. Makan asam garamnya lebih banyak siapa? Kan gitu tuh biasanya orang tua kan. Maka sama, orang yang salah kok ngomong ke salah nih gone wong sing bener. Maka kita akan bedah sementara ini di awal pembukaannya. Nah, ini kajian pertama ba'da Ramadan gitu ya. Kajian pertama ba'da Ramadan. Nah, kita bedah agar kemudian kalau kita dengar omongan-omongan kayak gitu, sakjane kalau ada orang ngomong kayak gitu enggak usah didengerin sih. Tapi nek kepepet akhirnya denger ya, kita juga akan butuh jawaban. Kenapa kita enggak perlu risau, enggak perlu gusar atas omongan orang-orang enggak jelas seperti itu. Maka yang kedua, Isa Al-Masih berkata setelah mengklaim kalau saya ini cuma nabi, setelah menyatakan saya ini cuma nabi, rasul dari Allah, maka dia mengatakan musaddiqan lima baina yadayya. Aku itu datang untuk membenarkan kitab yang lalu. Aku itu datang untuk membenarkan keyakinan yang dibawa oleh rasul-rasul yang lalu. Dan ini sesuai di dalam Injil dikatakan aku tidak datang untuk menghapus satu titik pun dari Taurat. Jadi kalau di dalam Alkitab itu misalnya niki dengan bayangke niki kitab dengan bayangke nggih, raketane botol, ini kitab dengan bayangke. Niku Injil niku dibagi dua.
Nah, yang sebelah kiri ini namanya perjanjian lama. Sebelah kanan ini namanya perjanjian baru. Nah, Yesus atau Isa mengatakan di dalam perjanjian baru, aku tidak datang untuk menghapus satu titik pun dari perjanjian lama, dari Taurat. Sehingga apa yang tertulis di Taurat itu juga harus dikerjakan oleh orang Nasrani hari ini. Nah, di Taurat atau di perjanjian lama ini, di situ ada perintah untuk sunat. Makanya di perjanjian baru nggak perlu ditulis lagi, nggak ada lagi penulisan tentang perintah sunat. Nah, di dalam ilmu tafsir itu ada turunannya. Kalau ngomong tafsir wong Islam ya, ada turunannya, yaitu ilmu di situ asbabun nuzul. Kemudian ada juga ilmu namanya nasih wal mansuh. Suatu hukum itu ada yang menghapus dan ada yang terhapus. Nah, ketika hukum yang lama ini belum terhapus, maka penghapusnya ya nggak bakal ada di sini, dan hukum yang lama ini juga nggak perlu ditulis di sini. Karena nek dadak dibaleni nek penulisannya, ya itu nanti akan ngebak-bakin gon gitu. Nah, makanya di sini di perjanjian lama, perjanjian baru nggak akan ditemukan perintah untuk sunat. Makanya orang-orang Nasrani itu dora sunat. Ketika ditanya ngopo kowe ra sunat, jawabane mergo ning perjanjian baru ora enek perintah sunat. Padahal kalau dia belajar benar, mengkaji benar tafsir, pendetanya itu di gereja nggak cuma ngajarke cinta kasih, tapi kemudian ngajarke benar syariat gitu kan, maka harusnya mereka pada sunat. Makanya orang-orang Kristen itu yang sunat itu dia kalau kita tanya bukan karena ngikuti syariatnya, tapi karena pengen sehat. Fitrah dan nalarnya udah nyambung kalau sunat itu marai sehat. Tapi kemudian imannya ragatok karena dia merasa di sini nggak ada perintahnya. Dong betul. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran jelas mengatakan Isa Al-Masih itu berkata, musaddiqal lima baina yadayya, aku datang untuk membenarkan. Jadi nek perintahnya ada di sini nggak ada penghapusnya, nggak ada nasihnya, maka dia nggak akan pernah jadi yang terhapus atau mansuhnya. Berarti hukum sunat itu harusnya tetap dilakukan. Ugi larangan makan babi ada di sini. Kalau larangan makan babi ada di sini nggak ada, bukan berarti terus entuk makan babi. Berarti hukum yang lalu belum terhapus, kudune mereka ya ora mangan babi. Malah mereka ngerikiti orang mung babi, kirik-kirik ya dipangan, bahkan punya slogan semua yang berkaki empat tak pangan kecuali meja. Maka yang harus kita pahami berarti Al-Quran sinkron dengan Alkitab dalam konteks itu sakjane. Nah, pemeluknya yang keliru. Makanya ketika kita sehari 17 kali kita baca Al-Fatihah, di situ ada kata atau ada firman ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sami'na wa ata'na terhadap perintah dan larangan. Kemudian ghairil maghdub 'alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang termurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai ini sinten? Orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Ngerti hukum ning ra gelem nglakoni. Nah, orang-orang yang sesat niku sinten? Wong Nasrani. Kenapa kok sesat? Daerah ngerti hukum ning sok ngerti. Ngene ku wau. Enek aturane ning ra disampaike didelikne. Makanya di Al-Qur'an dikatakan wala talmizu wala talmizul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan mbok campurkan antara yang benar sama yang salah. Kemudian yang benar jangan ditutupi. Nah, ini kelakuan orang-orang ahli kitab kayak gitu. Niku baru yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam dalam Quran surat As-Saff ayat 6 itu mengatakan, wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan aku memberi kabar gembira tentang datangnya seorang rasul yang namanya Ahmad. Nah, ternyata di dalam perjanjian lama niki disebutkan pada kitab Ulangan 18 ayat 18 bahwasanya Musa berkata, akan datang seorang nabi setelahku yang dia sama kayak aku, seperti aku gitu kan. Nah, orang Nasrani kalau kemudian ditanya iki sapa maksudnya, maka mereka mengatakan maksudnya adalah Isa. Jadi di sisi lain dia ngomong kuwi Tuhane, tapi nek ngomongnya konteksnya ayat itu dia mengatakan itu maksudnya Isa, kan jadinya seperu. Tapi ya sudahlah kalau memang pengakuannya gitu. Kemudian apalagi yang menyebabkan samanya Isa dan Musa? Mereka kemudian mengatakan yang kedua, selain mereka utusan Tuhan, yang kedua mereka sama-sama orang Yahudi.
enek meneh ora liyane gitu kan. Jawaban mereka enggak enek. Maka ketahuilah Musa itu seorang manusia yang lahir dari bapak dan ibu. Adapun Isa enggak punya bapak ning punya ibu. Dari situ aja sudah beda. Kemudian Musa itu menikah, Isa itu tidak pernah menikah. Dari situ saja sudah beda. Ketika Musa lahir, Musa itu nggak bisa ngomong, buktinya ditaruh di keranjang dikelek keneng kali, orang protes, orang iso ngomong, isone nangis. Tapi yang namanya Isa sejak lahir sudah bisa ngomong. Kemudian yang ketiga, yang namanya Musa alaihi salam badannya keker, jagoan silat, pinter, gulat. Adapun Isa dia tidak seperti itu. Dia itu senengnya cuman menyampaikan mauidhah hasanah, menunjukkan bukti-bukti kuasa Tuhan. Dia nggak pernah seneng atau nggak pernah mau gelut gitu kan. Kemudian yang kelima, berarti kan udah 5 nih bedone Musa sama Isa toh. Yang kelima, yang namanya Musa itu dikenal kaumnya sebagai pemimpin kaumnya. Orang Yahudi sampai hari ini ketika ditanya siapa pemimpin terbesar kamu, dia akan mengatakan Musa gitu. Tapi orang Yahudi zaman dulu tidak mau menerima yang namanya Isa. Jadi Isa itu muridnya cuma 12. Kemudian begitu si Isa alaihissalam ini menurut hikayat mereka ditangkap oleh orang Romawi. Tapi kalau menurut kita wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin subbihalahu, mereka nggak pernah menangkapnya, nggak pernah membunuhnya, bahkan nggak pernah menyalibnya. Maka begitu kemudian menurut mereka dia ditangkap dan disalib, murid-muridnya kemudian kabur meninggalkannya. Nah, hal yang seperti ini menunjukkan bahwasanya yang namanya Isa alaihissalam tidak pernah menjadi pemimpin untuk kaumnya, nggak diterima. Makanya jangan kalau lihat di medsos itu kan ada orang Nasrani yang mikul salib gitu, didoni karo wong Yahudi gitu. Karena memang kultur mereka itu mereka nggak mau menerima Isa. Dah 5 atau bedanya toh. Kemudian dari sisi matinya, Musa alaihissalam mati secara normal. Adapun Isa alaihissalam diyakini mereka dibunuh di tiang salib. Kalau kita enggak, Isa itu diangkat ke langit dan tidak pernah dibunuh. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan tadi wajihan fid dunya wal akhirah. Yang namanya Isa itu mulia di dunia dan mulia di akhirat. Mulia di dunia karena dia adalah Rasul dan dia adalah diberi berbagai macam mukjizat, dan di akhirat Isa alaihissalam itu tetap akan mulia karena kita orang Islam nggak boleh mengatakan dia mati di tiang salib. Kenapa kita nggak boleh mengatakan dia mati di tiang salib? Karena yang namanya salib itu adalah hukuman buat penjahat kelas kakap. Kalau bahasa kita di sini adalah extraordinary crime, kejahatan yang nggak pernah dilakukan oleh orang pada umumnya. Jadi Isa itu dituduh orang yang membuat makar negara, memecah belah bangsa, mengajarkan kesesatan, nabi palsu dan seterusnya. Dengan tuduhan itu dia dijatuhi hukuman yang paling jelek pada masanya, yaitu disalib. Udah pinten nih yo? 6. Nah, 6 apa 7 nih yo. Nah, kemudian perbedaannya lagi yang lain adalah ketika ayat itu dilanjutkan, ternyata di situ dikatakan bahwasanya Tuhan akan menaruh firman kepada mulut nabi yang akan datang itu. Nah, ini kalau disampaikan ke konteksnya Isa Al-Masih orang mato. Kenapa? Karena Isa Al-Masih itu yang mendapatkan wahyu itu dia bisa baca, bisa tulis. Dan bahkan Alkitab itu ditulis 200-300 tahun setelah kepergian Isa Al-Masih. Tapi yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, jadi perbedaan Musa dan Isa ini ternyata Musa ini malah sama kepada Nabi ya. Musa punya bapak ibu, Nabi Muhammad punya. Musa menikah, Nabi Muhammad juga menikah. Musa sejak kecil raiso ngomong, Nabi Muhammad SAW juga gak bisa ngomong. Musa adalah pemimpin kaumnya, Nabi Muhammad SAW juga pemimpin kaumnya. Kemudian Musa alaihissalam orang yang kuat, nah, maka Nabi Muhammad SAW juga orang yang sama memimpin perang gitu kan. Maka kemudian Musa alaihissalam orang yang kemudian diterima oleh kaumnya, maka Nabi Muhammad SAW juga orang yang diterima oleh kaumnya. Jadi intinya perbedaan tadi kepada Isa ini nggak cocok gitu, cocoknya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian potongan ayat selanjutnya dikatakan bahwasanya firman Tuhan akan disampaikan kepada Nabi itu melalui mulutnya. Nah, artinya ketika orang ini, yaitu Isa alaihissalam itu kemudian mendapatkan firman, Isa alaihissalam ini orang pintar, dicitrakan orang yang pintar, bisa baca tulis gitu kan. Maka Isa alaihissalam itu ketika mendapatkan firman itu nggak pernah ditulis, tapi bukan berarti dia nggak bisa nulis, bisa nulis. Nah, ditulis oleh murid-muridnya 200-300 tahun kemudian. Adapun Nabi Muhammad SAW begitu kedatangan Jibril di Gua Hira,
Nabi SAW ditemui oleh Jibril dan Jibril mengatakan Iqra, bacalah wahai Muhammad gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan ma'ana biqori, aku kira iso maca. Iqra. Kemudian Nabi mengatakan lagi ma'ana biqori, aku ra iso maca. Dan ini normal jawaban buat mereka yang memang enggak bisa baca. Nek jenengan bisa baca dicekel karo wong wacanen, mesti kan jawabannya bukan aku ra iso maca, endi sing kudu tak waca kan ngoten. Tapi karena Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang enggak bisa baca, dia menjawab ma'ana biqori. Lah kenapa Jibril kok ngomong Iqra? Kenapa orang ngomong terokno Iqra? Nah, karena seorang malaikat itu punya tabiat, punya sifat la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuruti semua perintah Allah. Jadi kalau malaikat itu suruh ngomong Iqra, itu adalah wahyu dari Allah, dia enggak bakal korupsi nambahi satu harokat aja enggak berani gitu. Ngoten nggih. Makanya dia enggak nambahi kalimat dia. Nanti nek terokno Iqra lah kok ayatnya jadi terokno Iqra gitu kan. Tapi karena memang bunyinya adalah cuma Iqra, maka malaikat tidak menambah-nambahi apapun. Iqra. Nah, baru yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Disitulah Nabi Muhammad SAW paham nek maksudnya kon neroke. Maka Al-Qur'an sejak pertama kali turun sampai ayat terakhir diterima oleh Nabi SAW itu melalui pendiktean, melalui hafalan tanpa ditulis. Loh, Nabi punya penulisnya? Iya, tapi ketika ditulis oleh para penulis wahyu, Nabi juga terus nyilih tak wacane mboten. Kapan Nabi murojaah hafalannya? Setiap Ramadan. Di murojaah bahkan langsung sama Jibril. Jadi kembali lagi ke bulan Ramadan kan pas nuzulul Quran itu kan dijelaskan bagaimana kemudian proses turunnya Quran, dan di situ kemudian dijelaskan bahwasanya Nabi selalu murojaah di bulan Ramadan hafalan Al-Qur'annya. Sehingga dari situ ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah bahwasanya juga kita harus paham bahwasanya ternyata kata Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, itu kita temukan di dalam Alkitab. Loh Mas, itu bukan perjanjian lama. Katanya Isa itu di perjanjian baru. Di perjanjian baru pun dia mengatakan, aku harus pergi. Nek aku ra lunga, maka sang utusan enggak akan datang. Makanya dia harus pergi. Dan pergi di sini enggak selalu mati. Makanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan dia nanti turun di akhir zaman menyelesaikan urusannya, membunuh babi, kemudian meluruskan kaumnya, dan yang terakhir membunuh Dajjal. Masih punya PR gitu. Nanti khilafnya para ulama, Isa alaihissalam itu sekarang ditempatkan di langit itu sebagai manusia dengan jasad manusia atau ruhnya saja. Itu ada khilaf di situ. Itu enggak perlu kita istilahnya permasalahkan sampai detail. Intinya keyakinan yang jenengan pegang itu sudah benar. Wahyu yang jenengan ikuti niku sudah tepat. Rasul yang jenengan agungkan, Rasul yang jenengan teladani niku nggih sampun leres. Maka apapun perkataan orang-orang kafir atas kita, apapun omongan orang-orang kafir atas keyakinan kita, maka enggak perlu didengarkan. Makanya para ulama niku mewanti-wanti, kalau ada acara-acara yang berbau kekafiran, apakah selamatan Natal, apakah pernikahan orang kafir, kematian orang kafir gitu kan, yang di dalamnya ada perkataan-perkataan yang berpotensi meragukan keimanan, kita itu diharamkan untuk datang. Jadi nek jenengan gadah tangga non muslim sedo, jenengan ngerti nek kematiane wong non muslim niku mesti enten khotbahe pendetane, ora usah mangkat. Nah, tapi kan tangga Mas, ya datangnya setelahnya atau sebelumnya gitu. Berbela-sungkawa setelah sebelum enggak apa-apa. Makanya Nabi SAW ketika ada jenazah orang non muslim lewat, beliau berdiri gitu ya. Enggak melanjutkan perjalanan, berdisik gitu kan. Nah, ini tapi beliau enggak datang ke pernikahan anaknya, beliau enggak datang ke acara-acara kematiannya gitu. Nah, pokoknya kalau yang ada ritual-ritual agama lain itu enggak usah ikut. Panjenengan pun hafal ta surate lakum dinukum waliyadin, agamamu kono agamaku kene. Saya kerja di Pemkot Solo itu punya pimpinan non muslim itu bagus dia. Jadi dia mulai acara enggak pernah ucap salam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Penak kita. Karena dia ngucap salam, jawabannya nanti beda. Nek dia ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawaban kita waalaikum tok. Enggak boleh pakai waalaikumsalam. Nanti dia ngerti iki ya ora trimo atau malah marah kayak anyel. Makanya toleransi itu enggak harus kemudian dicampur aduk kados gado-gado. Nah, kita ngerti posisi kita, nah beliau ngerti posisinya, enak, itu toleransi yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pembukaan saya Jadi panjenengan biar mantap gitu loh menjadi orang yang beriman. Nah, tema kita 1 bulan yang lalu ingin menikah membahas tentang iman. Iman itu naik dan turun. Nah,
Iki dibaleni meneh. Naiknya itu karena ketaatan, salat naikkan iman, puasa naikkan iman, haji umroh naikkan iman, maca Quran naikkan iman, pengaosan naikkan iman gitu kan. Maka tugas kita membuat iman itu selalu naik. Nek ora iso naik ya aja medhuk terlalu ngedrop kan gitu. Berusaha untuk stabil lah gitu kan. Nah, kemudian akan turun dengan maksiat gitu kan. Nglakoni iki sing dosa-dosa niku iman akan turun gitu kan. Nah, cuman sayangnya naik dan turunnya iman ini kadang enggak kerasa. Nek jenengan kesupen ling dahar kan krasa to luwe akhirnya madang. Lali ling ngombe akhirnya ngelak akhirnya ngombe. Naik turunnya iman kadang ora krasa. Makanya ada orang yang punya keyakinan, dua kelompok sesat yang punya keyakinan. Yang pertama Mu'tazilah, kemudian yang kedua Khawarij. Ini sambil refresh, materi udah lewat sebenarnya, kita refresh gitu. Nah, Mu'tazilah punya keyakinan iman menungso kuwi padha, salat ra salat nek ngomong Islam kuwi imane padha, poso ra poso nek ngomong Islam kuwi imane padha, kiai karo penjahat kuwi nek ngomong Islam maka imane padha. Itu Mu'tazilah. Nah, Khawarij ini orang yang berlebihan, ngomong Islam ning dhek mendem maka kafir, ngomong Islam ning dhek zina kafir. Ini ngafirke wong gampang gitu kan. Dalam bentuk ormas nggih pun enten gitu kan. Jadi dia mengatakan nek ora melu aku gitu kan, la islama illa bil jamaah, ora nek Islam nek ora enek jamaah, wala jamaata illa bil imamah, jamaah ora sah nek ora enek kepemimpinane, wala imamata illa bil imarah, ora sah kepemimpinan nek ora enek amire gitu kan. Akhirnya dia gawe ormas enek amire kudu baiat. Wala imarata illa bil bai'ah, dan keamiran kepemimpinan enggak sah kalau enggak ada baiat. Akhirnya ngeneke baiat. Sing ra baiat ning dhek dianggap kafir, pemeane dijikokke dikumbah meneh. Itu orang-orang kayak gitu ada, nyata di Indonesia ada. Nah, maka kita belajar jangan sampai kemudian kita termasuk orang sing ngentengke soal iman, jangan sampai kita termasuk orang yang berlebihan sehingga memudahkan kita menyesatkan saudara kita kaum muslimin. Kita enggak boleh kemudian menyesatkan saudara kita ahlul kiblat yang sholat menghadap kiblat, jelas-jelas niku orang Islam, kudungan nek putri, nek kakung ya dicirikan dengan sholat ke masjid, kita kafirkan ya karena beda ormas, tidak boleh gitu kan. Maka kita masuk di golongan yang kedua yaitu orang Khawarij. Tadi Mu'tazilah, ini Khawarij. Khawarij itu berlebihan. Saking berlebihannya sampai gampangnya mateni wong akhirnya. Gampangnya mati. Jika oh gitu lha opo kafir, lha opo? Lah soalnya dhek anu ora sak jamaah karo awake dhewe. Enten ngoten niku. Hati-hati. Hati-hati. Maka kita sekarang membahas ciri-ciri orang Khawarij. Orang Khawarij apa itu kemarin kita udah jelaskan. Maka kita membahas ciri-ciri orang Khawarij. Yang pertama, orang Khawarij itu lancang kepada Nabi SAW karena sudah merasa banyak ibadahnya namun sedikit ilmu dan adabnya. Jadi mereka itu gede rumongso ketika mereka itu rajin ibadah. Sholat tahajud nganti raturu, poso nganti ora buka, menjaga kehormatan nganti ora nikah gitu kan. Nyufi gitu istilahnya. Ya, jadi benar-benar level yang mbuh lah gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu dia merasa sebagai orang yang benar. Padahal benarnya seseorang muslim itu bukan dilihat dari konteks ibadahnya, bukan dilihat dari rajin dan tidaknya dalam ibadah, tapi dilihat ibadahnya, perbuatannya, akhlaknya sama enggak dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan ma'asqalu fil mizan min husnil khuluq. Enggak ada yang bisa menyaingi, menandingi beratnya sesuatu di mizan lebih dari akhlak yang mulia. Nanti dalam hadis yang lain dalam bab akhlak, orang yang kemudian berakhlak baik itu bisa jadi dia itu mencapai derajat orang yang qiyamul lail sepanjang malam, puasa setiap hari gitu. Jadi akhlak itu tinggi dalam Islam. Makanya nek wong rajin ibadah kok ora di akhlak, omongane nyakitke, kelakuane ra nyenengke gitu kan. Maka ini pertanyaannya, khawatirnya hati-hati loh, condong ke arah Khawarij. Nah, orang Khawarij ini ibadahnya pol-polan tapi akhlaknya nol putul. Ada orang-orang kayak gitu, ngaji gitu kan, menerapkan sunnah, pakaiannya nyunah, jenggote dawa gitu kan, tapi kok karo wong tuane kurang ajare rapol. Alasannya apa? Wong tuane rong kudungan gitu kan. Lah mbedeke wong tuane rong kudungan. Genah wong tuwa rong kudungan itu didakwahi, bukan malah diseneni. Dakwah niku bil hikmah wal mau'izatil hasanah, alon-alon gitu. Kan lihat makomnya wong tuane seperti apa sih? Oh ternyata wong tuaku ora sekolah, maca tulis ra iso. Mosok tiba-tiba kafir kowe Bu nek kudungan lah pripun niku. Maka akhlak ini yang perlu kemudian dikedepankan. Maka ciri yang pertama mereka lancang, bahkan tidak kepada manusia biasa, kepada Nabi SAW. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri,
beliau menjelaskan ketika kami bersama Nabi SAW dan beliau sedang membagi ghanimah. Jadi habis pulang dari suatu peperangan, Nabi membagikan ghanimah di Dumki. Tiba-tiba datang manusia dengan nama Dzul Khuwaisirah. Dia berasal dari suku Bani Tamim dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, berbuatlah adil. Jadi Nabi itu membagi ghanimah itu kepada orang-orang Ansor sing ditinggal asli di Madinah. Hartane ada di Madinah dikei rada akeh. Adapun kepada orang Muhajirin yang datang dari Mekah, hartanya ditinggal di Mekah dalam kondisi randedet malah dikei luweh sithik. Nah, Dzul Khuwaisirah ini berani ngritik Nabi di depan umum dengan mengatakan, "Ya Rasulullah adil, wahai Rasul berbuatlah adil." Spontan Nabi SAW menjawab, "Celaka kamu, siapa yang bisa berbuat adil jika aku enggak adil?" Artinya aku ki seorang nabi nek kleru ki dieleki karo Gusti Allah. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahkan aku ngomong wae lho dituntun karo Gusti Allah, kok iso-isone mbok lokke ora adil. Nek aku ora adil, terus sapa sing luwih adil tinimbang aku? Kan gitu pertanyaannya. Maka kamu akan merugi jika aku enggak adil. Orang mungkin aku ora adil. Kemudian Umar bin Khattab melihat kelakuan Dzul Khuwaisirah yang langsung nyeneni Nabi itu, kemudian menawarkan diri, "Ya Rasul, izinkan aku memenggal kepalanya." Nah, ini menjadi statement para ulama bahwasanya hukuman mati pada seseorang harus mendapatkan izin dari penguasa. Penguasa waktu itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kaidahnya nggak boleh orang membunuh orang lain sembarangan kayak sekarang kan. Lagi enek masalah sidik dipateni kayak yang belum lama ini. Ada adik kakak, adik randedet ngutang ning Mbak Yune ngomong randedet gitu kan. Terus akhirnya papasan ki Mbak Yu kalih adik, tek, kok ngendi bar piknik lah, emangnya kowe ora tau healing gitu. Tersinggung lah si adik. Akhirnya adike goleki ponakane, anake Mbak Yune ini terus dibunuh. Nah, mang goleki ten Google enten. Nggih. Jadi enggak boleh orang Islam memudahkan membunuh orang lain ya. Maka di dalam Al-Qur'an banyak ayat dan punya banyak hadis yang kemudian mengancam neraka gitu kan. Wa may ya'tul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidina fiha. Siapa yang berani membunuh orang iman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka dan kekal di dalamnya. Maka ini bahaya besar dan termasuk dosa besar. Bahkan dalam kitab Al-Kabair itu dimasukkan dalam dosa besar yang kedua. Jadi Al-Kabair itu dijelaskan tentang dosa-dosa besar. Niku enten 76 kalau enggak salah. Yang pertama niku syirik, yang kedua niku adalah membunuh. Ya, maka di sini adalah Umar bertanya, "Mang izin nggih kula mangkat?" "Mboten nggih, mboten." Nah, ngoten nggih. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, "Da'hu, tinggalno. Fa inna lahu ashaban." Mengko ya toh, mereka kuwi duwe kelompok dhewe. Mereka kuwi ahli ibadah. Yang apa? Yahkiru ahadukum sholatahu. Nek kowe delok mereka ibadah salate, kowe bakalan nganggep salatmu ki remeh, salatmu ki sepele. Mergone salate dhek iki rajin banget, khusyuk banget. Mungkin sujudnya ya suwe banget. Wasiyamahu ma'asiyamikum. Nek kowe delok posone, posomu ki sepele. Seorang Umar dilokke kayak gitu sama Nabi. Jadi Dzul Khuwaisirah ini dari sisi ibadahnya itu sudah luar biasa. Saking luar biasanya merasa lebih pinter, lebih soleh daripada Nabi SAW, sampai berani mengatakan, "Ya Muhammad, ikdil." Coba. Kemudian yaqra'un al-Qur'an, ini yang bahaya. La yujawizu taraqiyahum. Mereka yo maca Quran. Mungkin sedino hatam pisan, bahkan mungkin orang mau pisan, digas pokoknya hatam ke Quran terus gitu kan. Maca Quran, tapi yang dibaca enggak pernah lewat dari tenggorokannya. Jadi sibuk tentang bacaan, tapi tidak sibuk tentang kandungan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu enggak mentadabburi Al-Quran? Apakah di hatimu itu ada gembok kunci yang mengunci hatimu sehingga kamu enggak mau mendalami Al-Quran? Makanya level dari belajar Quran itu nek belum bisa baca, belajar baca. Sudah bisa baca, belajar tahsin. Udah bisa tahsin, belajar tahfidz. Bisa tahfidz naik ke atasnya sambil tahfidz, bisa juga sinkron belajar tafsir. Apa kudu melu majelis tafsir tertentu? Enggak itu. Jadi kan kalau di dekat rumah ada kajian tafsir ikut. Ora sempet sambil masak gitu ngarep niku ning dhuwure kompor ditekeki TV gitu kan. Kajian tafsir Ustaz Fulan rungokke karo masak boleh gitu kan. Mau tidur itu dengerin, nanti bang nonton TikTokan Raceto gitu kan, nonton kajian-kajian tafsir gitu. Dimulai dari tafsir yang paling pendek yaitu surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, harus paham nih jenengan maksudnya apa, ben ngerti.
Jadi ketika kita sudah paham bagaimana akidah kita itu benar, kita ada di tempat yang benar, Bu. Saya itu pernah ngantar istri saya periksa ke dokter gigi di Karanganyar sana, Dokter Utami. Masuk maghrib saya sholat ke timur rumah beliau, itu ada masjid. Itu imamnya bacaannya bagus banget, Bu. Menurut saya ya, menurut perasaan saya itu bagus. Jadi begitu lagi alhamdulillahirabbil alamin gitu. Karena kita paham itu maksudnya apa. Alhamdulillahirabbil alamin itu kita bersyukur atas nikmat hidayah, kita dipilih sebagai orang beriman, kita enjoy jadi orang beriman. Wis ngerti-ngerti ra krasa ini berbes kok itu. Jadi itu loh kalau kita dengan paham. Makanya pentingnya memahami Al-Qur'an itu. Loh, tapi kan aku ora ngapal Qur'an, Mas. Nggih mboten napa-napa. Napa sing jenengan apal faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Enggak harus kemudian apal Qur'an sik lagi kok belajar tafsir mboten. Ya, maka apa yang jenengan sudah baca, apa yang jenengan sudah hafal, mbok bilih qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbinas niku mang dalem. Ten Masjid Baitur Rahman belakang SMA 7. Itu hari Jumat ba'da maghrib sampai ba'da isya itu saya ngajar tafsir di situ. Saya awalnya kan saya mulai dari juz 28 karena saya punya kitabnya yang mulai dari 28. Terus ibu-ibu, "Mas, wacanan sing biasa diwaca wae." Gitu. Nggih. Al-Fatihah sudah selesai, kemudian dari belakang Anas gitu. Di Anas itu kan ngomongnya soal setan loh gitu. Kemudian saya tambahin materi soal setan gitu. Saya tambahin materi soal setan. Jadi belum tafsir Anasnya tapi saya sudah membahas soal materi tentang setan itu. Saya kalau bikin materi kan saya siapkan ngeten iki handphone ngeten iki to. Niki nek ten niki sing bab iman niki enten 177 halaman. Nah niku bab setan niku enten hampir 400 halaman. Niku baru sampai 100-an halaman. Jadi kita perdalam setan ki apa, duwe jeneng apa ora, pakanane apa, manggone ning ndi, senenge nggodha sapa, sing digodha piye, terus cara nyrateni piye, cara nglawan piye, cara nyegah piye dan seterusnya. Kita bahas itu sampai 400-an halaman gitu. 400 halaman atau 390-an halaman itu. Maka yang harus kita pahami itu kayak gitu. Jadi makanya para sahabat itu tidak berhenti, tidak melanjutkan menghafal Quran lebih dari 10 sebelum mereka kemudian memahami 10 itu maksudnya apa. Sebagian sahabat begitu. Oleh karena itu maka di sini diingatkan akan ada tuh orang-orang sing salate khusuk bukan khusuk. Salate iki mempeng banget, saking mempengnya sampai salat kuwi sepele. Enek wong sing posone itu ketoke mempeng banget, saking posone mempeng sampai posomu itu sepele. Ada orang yang kemudian baca Quran ning ora lewat dari tenggorokane. Hati-hati. Kemudian sampai diibaratkan Nabi SAW yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Agama mereka itu ucul, melesat. Ngomongin Islam tapi radio Islame sebagaimana melesatnya anak panah ketika dijebretke ngangge panah niku kena ten buruan terus bablas terus gitu. Maka hati-hati. Jangan sampai kita wis benar di tempat yang benar, memilih agama yang benar, mengikuti Rasul yang benar, wong karena kita enggak paham Islam niku nopo akhirnya kita seperti ini. Makanya ada ulama yang menyusun kitab namanya Al-Usulus Salasah. 3 hal yang prinsip, 3 hal yang penting, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama. Nah, ini bagian dari akidah juga, gitu loh. Maka ketika kita belum kenal Allah, yuk kenalan dengan Allah. Caranya gimana? Ya kita pelajari Allah itu siapa, dalilnya Allah apa, gitu kan. Syukur-syukur ada kajian yang membahas tentang Allah, gitu kan. Nah, tapi hati-hati nanti ada orang-orang yang ngajar ke racetho juga, gitu kan. Nanti kesimpulannya manunggaling kawula Gusti, gitu. Menyatunya kita dengan Tuhan. Nah, ini ruwet juga ini. Nah, kemudian yang kedua mengajarkan tentang bagaimana kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Maka kalau kita kenal, kita akan cinta pada Nabi. Kalau kita cinta Nabi, kita akan senang menjalankan sunnah. Nanti ada orang Islam, delok wong liya jenggoten iki wedhus ya. Jenggoten iki makin dawa marai bodho mergone nutrisi nggo otake sedot ning jenggot. Nah, itu berarti kan dia enggak cinta sama nabinya. Wong nabi dhewe jenggoten, bahkan si Isa Al-Masih tadi alaihi salam itu nek digawe patung-patung karo wong Kristen itu kan di mana-mana mesti jenggoten toh. Nah, ini menunjukkan semua nabi itu jenggoten gitu loh. Ya, maka kalau ada orang Islam ngomong gitu ya berarti dia enggak paham sama nabinya. Enggak paham juga sama agamanya. Ya, ngakuni Islam tapi kemudian ra salat, kan ada orang kayak gitu. Ngakuni Islam ra kudungan gitu. Padahal tadi perjanjian lama, perjanjian baru, di sini ada ayat yang mengatakan orang-orang yang tidak menutup kepalanya enggak boleh masuk rumah Tuhan. Berarti dia juga harus jilbaban gitu loh. Makanya syariat itu berkesinambungan. Zaman dulu suruh sunat, Islam yang ngongkon sunat, kok kowe ora? Berarti kan jadi masalah kowe iki agamamu. Zaman dulu dilarang mangan babi, Islam yang ngelarang mangan, kok kowe malah mangani babi? Ini kan masalah agamamu gitu loh. Nah,
Kenapa kok dia nggak paham, nggak sadar kalau ada masalah di sini? Ya karena ora tahu dijelaskan dolot tadi loh, sesat tadi loh. Dia ngerti dalil, ning ditutupi supaya umatnya ra ngerti bodoh gen melu dhek. Sing penting sedekah 10%. Nah, akhirnya jadi pendetane gembrot-gembrot. Nah niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke situ. Kemudian ayatuhum rajulun aswad. Nah, ini angel. Cirinya adalah mereka orangnya kulitnya hitam. Niki anu ya, bukan berarti terus semua yang hitam ngeten. Ini pada zaman itu mereka berkelompok ngumpul gitu loh. Delalah kok yang ngepasi wonge niku kulitnya ireng-ireng. Wong negro niku lho, Afrika nih. Ngepasi pas niku gitu. Jadi bukan berarti terus mungkin di anak-anak wong ireng, wah iki berarti khawarij boten ya, boten. Kemudian ahda adudaihi misla sadyi al-mar'ah gitu. Kemudian salah satu baunya seperti payudara perempuan. Au misla ba'doti tadar daru, atau seperti sepotong daging yang bergerak. Jadi napa istilahnya keker itu loh. Belum apa melentuk wonten niku. Wah, jadi latihan fisik. Salate mempeng, posone mempeng, maca Qur'ane mempeng ning ra paham sing diwaca, terus latihan fisik. Melentuk-melentuk, keker-keker. Ini kelompok dulu ya, artinya jangan dicocokin kon anak wong keker iki khawarij boten ya gitu. Kemudian wa yakhrujuna ala hina furqatin minan nas, dan mereka nanti akan memberontak ketika kaum muslimin ini ada gesekan, ada masalah, ada sedikit gesekan antara kelompok A kelompok B, dia akan muncul ketok gitu. Langsung dengan fatwanya kafir, langsung dengan fatwanya murtad si fulan, murtad si alan itu nek dengan niteni ini ada orang-orang kayak gitu. Hati-hati. Dan Ustadz Tengku Azhar di sini pernah jelaskan sampai orang itu dicirikan dengan rambut tertentu, penampilan tertentu sampai mengkafirkan 5 ustadz katanya. 5 ustadz di Solo udah kafir katanya. Nah, maka itulah yang terjadi. Dan itu orang Islam loh. Nah, nek wong kafir genah itu kafir, Islam loh. Kemudian mendengar sabda ini Abu Sa'id mengatakan ketika menyampaikan hadis fa ashhadu anni sami'tu hadzal hadis min Rasulillah. Dan aku bersaksi benar-benar aku tuh dengar dari Nabi SAW. Wa ashhadu anna Ali bin Abi Thalib qatalahum wa ana ma'ahum. Dan aku menyaksikan yang namanya Ali bin Abi Thalib itu perang melawan mereka. Artinya mereka itu ada diperangi pada waktu itu. Wonge ireng-ireng, rajin sholat, rajin poso, kemudian keker-keker gitu kan. Kemudian dia maca Quran, rajin maca Quran gitu kan. Aku menyaksikan. Fa amara bidzalika ar-rajul, dan kemudian dilakukan pencarian orang yang semodel itu, faltumisa fa utiya bihi hatta nadartu ilaihi ala na'tin nabi ladzi na'atahu. Maka begitu perang sudah selesai, jadi Ali dan para sahabat memerangi kaum muslimin yang lain yang memberontak. Begitu perang sudah selesai, maka Anas bin Abi Thalib dan teman-temannya, sahabat-sahabat yang penasaran, ayo digoleki. Enek ora wong sing dicirikan, disampaikan, disifati oleh Nabi SAW, goleki. Kemudian aku melihat orang-orang yang persis seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi secara model fisik, insya Allah sudah enggak, itu sudah sekarang wis membaur, melebur. Mungkin ya wong Jawa, mungkin ya wong Cina, mungkin ya wong Amerika. Tapi kalau karakternya tadi itu ibadah rajin, saking rajinnya sampai dia merasa paling pinter, atau ngaji, atau belajar, nah maka hati-hati. Ada kesombongan dalam diri sehingga menganggap orang yang ibadah kurang itu orang luwih pinter gitu kan. Sehingga kemudian dia menghukumi aku lebih pintar timbang DE, senajan DE kiai ustadz guru, senajan aku ora ustadz tapi akan aku rajin sholat tahajud misalnya itu. Nah maka hal-hal seperti ini harus kita singkirkan dari hati kita. Ibu yang dirahmati oleh Allah, masih 10 menit sambil nunggu Pak Ustadz ya Om. Oh iya, sambil nunggu Pak Ustadz. Pak Ustadz belum datang Pak Ridho. Nah maka yang kedua, ciri kata Bu, ini saya sudah susun. Nah, nanti kita pelan-pelan kita pelajari agar kita jangan sampai jadi kayak gitu. Dan itu ya orang lanang ora wedok. Nanti dalam kisahnya itu ada seorang sahabat ya rajin ibadah juga, ya hafal Quran juga gitu. Pembaca Quran juga. Namanya Abdurrahman Ibnu Muljam. Jadi dia itu enggak punya ilmu agamanya cetek itu. Nek dulu yang namanya Ibnu Abbas itu ketika mau mendakwai orang Khawarij pamit sama Ali bin Abi Thalib.
Ibnu Muljam tidak, langsung mangkat rumangsa pinter. Rumangsa ahli ibadah pinter, aku wong pinter gitu, mangkat. Begitu masuk di perkumpulan orang Khawarij, sing ditemoni ora wong lanang sing rupane kereng-kereng mboten, sing ditemoni delalah ketemune karo wong wedok sing ayu banget ning Madinah ora ana sing kaya ngoten gitu kan. Tekoki kali mbak niku, kowe meh ning ndi? Aku meh ndakwahi kowe kabeh gitu. Kowe kabeh wong sesat, wong kleru gitu. Meh tak dakwahi, meh tak jak bali ning pangkuan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kata wong wedok kuwi wis ora usah. Ora usah mbok dakwahi. Kita ngene iki wis bahagia. Piye kowe gelem dadi bojoku ora? Nah iki fitnah terbesar laki-laki wong wedok. Kemene ayu gitu. Wong wedok elek wae sok ya ngoten. Nah, maka gitu-gitu kan ya langsung madeg wong rumangsa mungkin nglamar beberapa kali ranek sing nampa malah teko mahare apa? Ora usah akeh-akeh. 10.000 dirham aja, kemudian ditambah dengan kepalanya Khalifah Ali. Kira-kira mangkat atau mboten, Bu? Mangkat atau mboten? Mangkat, Bu. Coba. Seorang khalifah yang mulia dijamin masuk surga, diminta kepalanya sebagai mahar, diiyakan sama seorang manusia yang bernama Abdullah bin Muljam. Mangkat dia. Dan Khalifah Ali ini kalau subuh itu berjalan keliling Madinah itu gang-gang gitu menuju masjid itu sambil bawa tongkat nutuk-nutuk omah-omah niku. Tok ae subuh. Zaman biyen ra nek mic Bu. Subuh. Abdullah bin Muljam wis ngenteni. Sudah napa istilahnya? Nek macan apa kucing ajeng nubruk tikus niku lho napa namanya? Wis siap menerkam niku lho. Dan jangan bayangkan malam di zaman dulu itu kayak di sini ada merkuri, ada lampu motor, boten. Semuanya gelap, semuanya peteng. Jadi nggak terlihat. Makanya pembunuhnya Umar bin Khattab itu kan nggak ketahuan kalau dia berdiri di belakangnya. Ngerti deh ya sama-sama orang Islam. Baru kemudian ketika Umar bin Khattab itu tertusuk, beliau kemudian bertanya, sing nusuk aku mau sopo? Abu Lu'lu'. Dia mengatakan alhamdulillah. Karena sing mateni wong Yahudi yang masuk Islam, tapi karena dia membunuh dia, wes berarti Islam ya kanggo gitu kan. Ya, dia bersyukur karena sehari-hari Umar bin Khattab itu berdoa minta mati syahid, ning matinya di kota Nabi Madinah. Dan begitu ketusuk sing nusuk Abu Lu'lu', beliau mengucapkan syukur, alhamdulillah berarti dongaku kabul. Sampai putri Nabi SAW putri Umar bin Khattab ketika mendengar Umar bin Khattab itu dongone supaya mati syahid di kota Nabi, itu sampai ra ngandel, ra percaya, ra yakin. Apa ya iso to, Pak? Saiki kekuasaan kita itu sudah melebihi Madinah jauh gitu. Wong kafir saka kono ora bakal nyedak mrene napa nggih saged. Jenengan donga ngoten niku. Kata Umar bin Khattab, nek Gusti Allah kersa iso nduk. Akhirnya begitu ditusuk ucap alhamdulillah karena ditanya Abdullah siapa yang membunuh dirinya, yang nusuk dirinya yaitu Abu Lu'lu'. Nah, maka kemudian dia mengucap alhamdulillah. Nah, kenapa kok bisa dikatakan Abu Lu'lu'? Maka karena Barniku kan dia selain nusuk Umar bin Khattab, dia nusuk sahabat yang lain, kemudian dikeroyok, kemudian mati dan terus nek subuh kan terus tambah padang ngoten lho, terus ketok kowe to anu sing mateni ya ngoten. Jadi pas subuh itu gelap, Ali bin Abi Thalib ditenteni, didedepi. Begitu kemudian sudah dekat ditubruk, dibunuh, dipenggal kepalanya, dibawa kepada wanita Khawarij tadi gitu. Jadi Khawarij itu enggak cuma laki-laki tok, perempuan juga iya, hati-hati. Nah, ciri yang kedua, berusia rata-rata masih muda dan ilmu agamanya sedikit, semangatnya pol, ngajinya jarang nih semangatnya. Jadi saya itu sampai pernah ketemu temen, ya, pernah melu aliran-aliran keras gini. Itu akhirnya ketemu sama saya di kuliahan di teknik nuklir di Jogja itu, bukan di UGM, di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Nah, itu ya harusnya dia melayune ke pengajian, tapi dia mungkin dulu ngajine nopo terus bareng ngerti donya akhirnya malah kayak ini dolan wong, terus akhirnya agamanya mulai luntur gitu. Ya tetap Islam, tetap sholat, tapi sudah nggak ikut aliran-aliran keras itu. Terus dia ngomong sama saya gini, zaman dulu aku neng pondok kayak terus metu kok pondok terus amor karo aktivis gigi gitu. Kuwi meh Medina iki sing tak pikir pokoknya sesuk aku kudu mati syahid, pokoknya sesuk kudu mati syahid gitu. Dan aku serawat dimati kata dia gitu. Tapi nek saiki yo ning wis amor karo wong iki begajul-begajul iki dadine yo pikir-mikir arep mati urung nikah, urung ngene urung ngono ya. Akhirnya yo kembali ke fitrah cah nom itu, pengen seneng-seneng sik gitu. Nah, dari situ kita pahami bahwasanya dan faktanya memang anak-anak yang muda-muda ini yang rawan, yang rentan gitu loh. Artinya kalau panjenengan duwe putra, ada putra yang masih muda, kemudian pengajian yang keras-keras itu perlu dicek gitu. Jangan sampai nanti kayak kasus yang di Cirebon.
Cilik digedhekke, gede sekolah dipinterke, kiran pinter ngafirke bapake. Bapake guru SMP diloki karo anake, "Pak, sampean iki kafir lho, Pak. Lah kok iso le? Lah sampean PNS kan, sampean ini tohut gitu." Akhirnya bapaknya begitu kan ya cuma ngelus jodoh. Akhirnya terjadi apa? Dia masang bom di badannya, dia meledakkan dirinya sendiri di Mapolresta Cirebon dan di hari Jumat saat orang mau sholat Jumat coba. Dan dia mati dhewean tentu. Ora nek sing mati sisane ini. Maka orang-orang seperti ini yang harusnya kita hati-hati. Ya, dan ini dikatakan oleh Nabi SAW sendiri bahwasanya saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman itu sekumpulan kaum akhir zaman, dan sekarang udah akhir zaman gitu kan. Haddasul asnan, haddasu al asnan, umurnya itu masih muda belia, semangatnya itu luar biasa gitu kan. Kemudian sufahaul ahlam, mereka sedikit ilmunya, ngajine yo tadi itu sekedare kayak yang terjadi di Tipes itu, ada 3 atau 4 anak muda kumpul bahas kitabnya tokoh ISIS di Indonesia, namanya kok udah dilali, yang sekarang ada di Nusa Kambangan itu kan, saya lupa namanya. Itu dia nulis kitab kafirnya orang ini profesi ini dibahas. Akhirnya mereka ngerumusi kita harus bikin jihad di sini. Jihadnya apa? Mateni polisi dengan bermodalkan senpi 1 biji dengan butir peluru sekian peluru. Pas poso-poso dia keliling nyari pos polisi, ditembaki pada sekian tahun yang lalu. Akhirnya dikepung di pinggir Lote Mati itu, tembak-tembakan itu mati. Masih muda-muda. 3 orang menegakkan jihad coba piye. Nah, enggak bisa gitu. Maka di sini dikatakan sufahaul ahlam, ilmunya cetek, ngajine kurang akeh. Gaul karo ulama kurang suwe, maca kitabe kurang akeh gitu kan. Kemudian yaquluna minal khair qaulil bariyah. Mereka mengucapkan perkataan sebaik-baik perkataan. Jadi iso dalil. Kemudian la yujawizu imanuhum hana jirohum. Imannya enggak melebihi kerongkongannya. Yamrukuna minad din kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Agama mereka itu ucul dari dirinya, dari hatinya seperti lepasnya panah dari buruan. Dan ini saya pernah ngetes sama orang-orang yang meyakini tentang bom bunuh diri sembarangan itu. Dalilnya ada. Terus saya bawa kepada ulama yang kemudian mengharamkan. Yang mengharamkan ya duwe dalil. Nek ditimbang padha enek dalile. Tapi kemudian saya diajak mikir, "Mas, sampean nek salah salat, jek iso dibaleni salate to?" Nggih. Sampean nek salah nglakoni ibadah misal umroh atau haji, nek disangu meneh kan iso dibaleni to ning ibadah umroh karo haji. Nggih. Ini ulama yang melarang ya. Jadi dalilnya ini ada. Sampean nek salah kurban, misal belum tahu kalau kurban binatang buta itu nggak boleh, terus ya tetap golek sing muta mergo luwih murah gitu. Terus begitu ngaji ngerti kalau itu nggak sah, itu kan bisa dibaleni toh dengan beli kurban meleh. Nggih. Saiki Mas, nek kita timbang dalilnya mereka, dalil kita, mungkin enek dalilnya. Gampangane nganggo cocokologi ya cocok lah gitu, masuk lah gitu kan. Tapi saiki Mas, rungokno. Nek dia melakukan kesalahan itu dan mati, piye le ngarep dandani? Pripun saged ngebom der mati ambiar ususnya terburai, kepalanya lepas itu. Terus itu sing salah gitu. Pripun yang mau memperbaiki? Di situ saya mikir. Karena saya pernah ada di masa di mana kita itu berkecamuk kok jenenge canom gitu kan. Canom iki apa meneh Om? Kuliah urung, nikah urung, duit ra duwe gitu kan. Pilihan sing terlalu tengyang-yang canom sing ngaji kuwi piye carane ndang mlebu surga dijemput bidadari. Wong buktine urip rekoso to Pak, kerja. Engko ning omah telat diseneni bojone. Jaluk kon geke kopi malah digetak kon gawe dhewe ya to. Jenengan sing kerja, jenengan sing kesel, tapi jenengan sing mijeti garwane. Kosong, mulai dadi wong lanang. Wong lanang niku ngrateni ibuke salah dadi anak durhaka. Ngrateni bojone kleru urip ora nyaman. Ngrateni anak wedok kleru engko dadi dayus. Terus akhirnya akeh wong lanang nyerah dadi wong lanang pilih dadi bencong. Iku kleru kabeh. Ya bener ya tetep dadi wong lanang sabar. Urip niku nggih syukur sabar, dikuatke ngangge iman, takwa, syukur sabar, salat, zikir, wirid, wis ngoten niku. Maka ketika kita sudah istiqomah enak gitu kan. Oh, bojoku galak serungokke wae.
keberbekan tinggal lunga ning di masjid. Ali bin Abi Thalib seorang yang perkasa, nek jihad di depan selalu gak pernah lari gitu kan. Itu yo nek keberbekan kalih suarane putrine Nabi SAW Fatimah radhiyallahu anha pilih ning masjid turu daripada padu gitu kan. Sampai digugah kalih Nabi kum ya Abu Turab, tangi-tangi wae Abu Turab. Mergo eker-ekeran kalih bojone. Nabi sebagai mertuane nyampuri urusane mboten, nek jenengan mesti nyampuri. Ngomong-ngomong apa? Bojomu kurang ajar, cen yo kaya ra cetha, bojo ra cetha, dijolke wae. Akhire pegatan. Berapa banyak cerai karena perdebatan mertua dengan menantu. Jadi mertua niku mboten usah campur-campur urusan rumah tangga. Amati gatekke. Ketika belum terlalu kritis jenengan dongake. Nek wis kritis, sing lanang ra salat, niku penting ditegasi. Parani, kowe dadi mantuku ra salat. Sesuk anakku gugat cerai. Ngoten niku pun clear. Era sholat. Tapi nek mung soal nafkah kurang atau mungkin soal pedes apa mboten pedes sayure niku sepele, mboten sah melu campur. Niku nggih ciri yang kedua, yaitu rata-rata muda, ilmune sedikit. Nah, makanya panjenengan kalau gadah putra suruh ngaji nih konsing kata. Kesel Bu, ora usah kesel. Imam Ahmad bin Hambal niku sampun sepuh. Niku terus nenteng-nenteng kitab. Karena dia merasa ada ulama yang lebih soleh, ulama yang lebih alim didatangi. Terus koncone sing padha-padha sepuh ngomong, "Mat Ahmad, sampai kapan kowe nggawa niki kitab ngono kuwi? Sampai kapan kowe ngoyak saka majelis siji ning liyane? Tekan kapan? Lerenmu kapan?" Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Aku bakal leren nek sikilku pertama kali ngidak surga, lagi aku mandek." Coba. Imam Ahmad bin Hambal. Gadah putra pengajiane mung seminggu pisan, tenang. Kula pun ngomong kali Pak Gembong. Pak Embong niku. Kula Om, 7 hari dalam seminggu sing kosong hari Minggu tok. Mang golek kene sing Minggu. Nah, orang Islam harus gitu loh. Jenengan pun majelis ngoten mriki pindah ten pundi? Oh, ternyata sibuk ngurusi keluarga, monggo ada online. Ada buku bisa dibaca, ada kajian di radio bisa didengarkan, ada rekaman bisa disimak ulang. Jangan pernah punya alasan untuk kemudian lari dari majelis ilmu. Dan majelis ilmu dikatakan Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Nek jenengan bingung dalan ning surga lewat ngendi, kata Nabi SAW, wong sing menetapi majelis ilmu, istiqomah di atas majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga sembari minta hidayah. Tentu di waktu sholat, ihdinas siratal mustaqim. Makanya pentingnya belajar tafsir Al-Quran wabil khusus surat Al-Fatihah. Yang ketiga ciri mereka yaitu mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus binatang buruannya. Saking kencengnya mereka dalam beragama, beribadah, saking ketok rajine sehingga mereka melupakan banyak aturan Islam. Mereka memudahkan mengkafirkan kaum muslimin dan memberontak pemerintahan yang sah. Jadi yang namanya pemerintahan itu enggak ada yang sempurna, Bu, Pak, enggak ada. Jangankan pemerintahan, kita loh sebagai kepala keluarga, enggak ada yang sempurna. Buktine, ya toh, Nabi sudah mengatakan setahun panjenengan berbuat baik sama garwo, setahun gitu kan. Pisan lakoni salah, kata Nabi SAW. Wanita itu akan mengatakan ma ra'aituka khairun qatun. Sakjeke urip aku karo kowe Mas, aku ora tau ndelok kowe iki nglakoni sing becik. Sampai dicontohke, seorang ustaz sampai nyontohke, ada seorang wanita yang kemudian kehujanan karena enggak bawa mantel, akhirnya ngiyup di teras sebuah rumah. Dari rumah itu keluarlah seorang laki-laki dan bertanya, "Wonten napa Mbak?" "Mboten Mas, kula namung ngiyup," gitu kan. Terus akhirnya sama si laki-laki itu dia balik ke dalam digaweke teh, goleke gedang goreng, disuguhke, "Monggo Mbak, kajenge jenengan mboten kademen." Wong wedok niki mau mulih nemoni bojone cerita, "Mas, omah kae sing werna iki isine wong lanang apik banget. Aku nguyuh lho digaweke teh karo gedang goreng." Batine bojone, "Kowe bendino nek njaluk gedang goreng karo teh yo tak tukokke, bahkan nggo tuku gedang sak truk kowe aku yo iso, ning kleru sithik mbok unek-unekke." Ngoten. Akhirnya gini loh Bu, kesimpulannya wong lanang sak lanang-lanang wong lanang ten jaba, insyaallah masih lebih baik suami jenengan. Ngoten. Ora bojoku ora apik. Alah niku kan perasaan. Nanti bisa ditimbang. Sing nimbang sinten ya? Nek memang mboten puas ten hakim Bu. Nah, mungkin biarkan Pak Hakim yang menimbang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memudahkan mengkafirkan kaum muslimin dan memberontak pemerintah yang sah gitu kan. Niki pun diputus to MK gitu kan. Nah, maka ya udah kalau presidennya
Pak niku nggih sudah gitu kan. Enggak usah kemudian kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Sudah gitu. Sabar aja gitu kan. Dongake melih gitu kan. Perbaiki diri. Para ulama mengatakan kalau kamu merasa pemimpinmu itu tidak sesuai dengan kehendakmu, perasaan kita pemimpin kita itu kurang soleh gitu kan, maka solehkan dirimu. Berbanyaklah bertobat, banyaklah mendekat kepada agama. Poso kemarin yang sholat tarawih sama yang nonton bola ten mriko balik kota kathah pundi? Nah, kathah sing ten mriko gitu kan. Makanya Allah mengatakan wa kadzalika nuwali ba'dadz dzalimin ba'dhum bi ba'din. Seperti itu telah pemimpin akan kami hadirkan kepada orang dolim ya semodel gitu loh. Makanya nek pemimpinnya senenge joget, ya rakyatnya mesti sing nek akeh sing joget ya mesti ya milih sing seneng joget kan ngoten. Jadi itu rumusnya Bu itu. Makanya kita perbanyak majelis ilmu, kita perbanyak jumlah orang-orang yang belajar agama. Insya Allah kalau satu kaum itu banyak yang soleh, pemimpin soleh ini dikasih. Makanya di satu desa itu sak desa niku ngaji kabeh, pengajian kabeh, ngerti agama kabeh, wedoke enggak ada yang enggak kerudungan semua. Dan ngerti hak dan kewajiban sebagai seorang muslim. Mereka sepakat sing dadi lurah ning kene kudu wong sing iso khotbah Jumat. Niku lak rambut mboten sembarang wong saged. Ten Wonorejo Polokarto. Nah, niku lurahe nggih ustaz Mas sinten Yusuf sinten niku. Nah, kula nate ngobrol. Ustaz ya ketua takmir gitu kan. Ngoten. Ya, maka ketika kita bisa menghadirkan dalam komunitas kita, dimulai dari ibda' binafsi diri kita perbaiki, keluarga kita, komunitas kita, masyarakat kita, insya Allah pemimpin yang soleh itu diberi. Dan Mas Yusuf itu, setahu saya ya, satu-satunya lurah sing garwane cadaran, ini namung beliau ini. Ya foto karo bupati karo nomor ya cadaran ya Mbak ini, terus dicopot cadarnya. Mas aku kan lurah Mas, cadarku tak copot gitu. Ya jadi tetap cadaran. Maka itu loh, kita kalau pengen pemimpin yang baik, kita perbaiki diri kita. Nah, sekarang udah ada, ya kita sabari mawon. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dari hadis Nabi SAW bersabda, saya khruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman qaumun ahdasul asnan, yang mereka umurnya itu masih muda-muda, sufahaul ahlam, kemudian pemahamannya cetek-cetek, yaquluna minal khair qaulil bairiyah, mereka menyampaikan seolah-olah itu perkataan orang terbaik, yaqra'unal Qur'an, membaca Quran la yujawizu hana jirohum, tidak melebihi tenggorokannya, yamrukuna minad din kama yamrukuna sahmu minar ramiyah, melesat agamanya dari dirinya sebagaimana melesatnya anak panah. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum, kalau kamu akhirnya bertemu dalam medan perang bersama, ketemu melawan mereka, maka lawanlah. Kalau mereka berbuat kerusuhan, maka tangkaplah itu. Jadi nek niki udah babnya bab negara ya, berarti ini Pak Polisi dan seterusnya. Fa inna fi khairi fi qatlihim ajron liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah. Karena memerangi orang-orang yang bikin rusuh seperti itu, maka itu akan mendapatkan pahala yang besar di hari kiamat. Maka dari sini kita bisa pahami bagaimana sebuah kekhusyuan atau sebuah kondisi di mana kita itu beribadah secara berlebihan itu enggak selalu baik. Artinya kalau kita bisa beribadah sedikit tapi rutin, itu masih lebih baik daripada kita beribadah sampai kesel nih kemudian nggak bisa istiqomah. Sebagaimana contoh Bilal, Nabi SAW pernah mimpi Bilal bin Rabah suara sendal. Jadi orang itu kalau jalan suara sendalnya kan khas, yang diseret dan sing teprok-teprok gitu kan. Nah suara sendal Bilal ini khas itu. Nah kemudian Nabi SAW bertanya, ya Bilal, aku tuh mendengar suara sendalmu itu di surga. Itu kamu ngamal apa sih gitu kan? Maka kemudian Bilal mengatakan, ya Rasul, saya itu sehari-hari tidak pernah menjaga diri kecuali saya selalu berusaha untuk menjaga agar saya selalu suci. Jadi kalau batal wudu dia wudu gitu. Dan setelah itu saya sholat 2 rakaat. Nah itu tok aja bisa kemudian membuat Nabi SAW ngimpeke suara sendalnya. Bukan berarti itu sendalnya tok, ya mesti sak wonge gitu kan, ten surga. Maka ini yang harus kita pahami, bagaimana kemudian beramal itu enggak harus sing ukwah gitu. Tapi yang penting atas dasar ilmu. Makanya ada orang tekok ning kiai ini, Pak Yai saya punya utang banyak, ini teh apa? Maca ya goni ping 1 juta kali. Wah, ya goni 1 juta kali gitu kan. Dengan segala macam aneh-aneh itu loh. Nah, sampun rawuh? Oh nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabilih niki yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.